Terima kasih Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya bisa wabarakatuh. ketemu lagi dalam forum yang kayaknya baru pertama kali kita hybrid ya Pak Iman ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Hermanto selaku Kasikupen, kemudian ada Bapak Acep Mahmudin, Ketua MKKS DKI Jakarta. Alhamdulillah berkenan hadir Pak Hermanto di tengah kesibukannya. Pak Acep juga nih acaranya banyak banget Pak Acep. Kemudian ada juga Pak Marty Budiono selalu hadir di acara kita nih. Alhamdulillah. Biasanya ada Pak Slamet juga. Terima kasih Bu Rina. Kemudian hadir saya. Bapak Ibu pengawas mungkin sudah hadir di sini. Kemudian ada Bapak Ibu kepala sekolah, khususnya dari MGMP dari matematika ya. Kepala sekolahnya sudah banyak nih, sudah bertambah, nanti ada Bunis nih yang akan menyusul, luar biasa matematika. Kemudian ada teman-teman dari wakil kurikulum, ada Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Senang banget ketemu lagi ya Pak Rahmat. Biasanya ada Bu Lastri. Bu Lastri mungkin sudah hadir juga ya. Kemudian ada teman-teman dari pengurus MGMP Matematika Provinsi DKI dan yang paling ketuanya ya, terutama ketuanya yaitu Pak Iman Santoso, SPD MPD. Sudah banyak sekali acaranya, mau pandemi nggak pandemi Pak Iman banyak banget acaranya, luar biasa. Teman-teman Bapak Ibu guru matematika di seluruh wilayah DKI Jakarta yang pastinya saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah saya senang banget bisa berbagi di sini, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang paling sempurna gitu ya, tetapi kita coba untuk berbagi informasi tentang kurikulum Merdeka ini yang sudah kebetulan di SMA Alex School Jakarta sudah diterapkan, dan di sekolahnya Pak Acep SMA 71 juga sudah, lalu ada di SMA 70 Bu Yuni, kemudian ada mungkin nanti beberapa yang sudah menerapkan bisa ikut berdiskusi ya Kak, karena di sini judulnya adalah diskusi panel tentang kurikulum Merdeka, utamanya khususnya ya di mata pelajaran matematika. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah nampak? Mungkin baru separuh ya. Sebentar. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu Rina, sudah. Jadi saya kebagian tugas di bagian kebijakan kurikulum Merdeka. Biasanya kalau tentang kebijakan biasanya disampaikannya oleh tingkat kepala sekolah nih ya, cuma Pak Acep sudah mengisi di bagian dengan segala kesibukannya, kemudian sudah memberikan sambutan. Alhamdulillah sekarang saya kebagian di kebijakan kurikulum Merdeka. Memang di bagian kebijakan ini masih terus berprogres, jadi yang ada pun bisa jadi akan mengalami perubahan. Di bagian pertama ini. Jadi terkait dengan sekolah penggerak itu ada sebuah visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini semua sebenarnya adalah profil 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai visi pendidikan Indonesia tersebut, maka sekolah penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Lalu, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi sudah disebutkan, yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Berikutnya ini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka sebagai sesuatu usaha untuk pemulihan pembelajaran
Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Permendikbud ini terkait dengan standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SKL merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk ketiga kurikulum. Jadi SKL ini bisa digunakan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, maupun kurikulum merdeka. Jadi kalau membuat misalnya semacam KOS atau KTSP, nah ini bisa menjadi salah satu bagian dari kebijakan yang bisa dimasukkan. Kemudian berikutnya Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Ini terkait dengan standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jadi standar isi ini juga menjadi acuan untuk semua kurikulum yang ada. Dari kurikulum 2013, kurikulum darurat, maupun kurikulum merdeka. Nah, yang ketiga, ini tentang Kepmendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. Nah, ini lebih teknis ya. Kemudian keputusan Kepala BSKAP nomor 008-H-KR-2022 tahun 2022. Ini terkait dengan capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Jadi di sini ada CPCP, capaian pembelajaran yang sudah given dari pemerintah ini, pilihannya dari keputusan Kepala BSKAP ini yang nomor 008. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau membuat TP, ATP, nah sebelumnya lihat dulu CP yang ada di keputusan Kepala BSKAP ini. Nah, ada lagi keputusan Kepala BSKAP yang nomor 009-H-KR-2022 tahun 2022. Ada yang punya kipas nggak sih? Yang ini terkait dengan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, seluruh kegiatan pembelajaran baik yang reguler maupun di luar dari yang reguler sampai di ekstrakurikuler, co-kurikuler itu semuanya muaranya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana di keputusan BSKAP nomor 009 ini berisi dimensi elemen dan subelemennya. Jadi ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan proses perencanaan proses maupun sampai kepada penilaiannya. Jadi di sini memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada elemennya, ada subelemennya, nanti itu yang menjadi basic kita dalam melakukan seluruh proses mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai kepada penilaiannya. Yang terakhir adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Di sini terkait dengan standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Jadi standar proses ini adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai SKL tadi yang di nomor 5 tadi ya. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
Dalam memulihkan pembelajaran, jadi sekolah itu diberikan kebebasan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Acep, oleh Pak Hermanto, ya, bahwa sekolah masih diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang dipilih. Dan pertama, kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, lalu yang pilihan ketiga adalah kurikulum merdeka. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapannya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi sekolah masing-masing. Di sini ada 3 tahapan ya. Sejak tahun 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan hampir 2.500 sekolah yang mengikuti PSP, Program Sekolah Penggerak, dan 901 SMK Pusat Keunggulan, sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK, SD, SDLB kelas 1, 4, SMP, dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB, dan SMK kelas 10. Nah, mulai tahun ajaran 2022-2023, Satuan Pendidikan dapat memilih mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Jadi tetap bisa memilih Bapak Ibu, tetap bisa memilih. Jadi belum ada bahasa harus gitu ya, belum. Tetapi masih bisa memilih berdasarkan kesiapan masing-masing mulai dari TKB, kelas 1, 4, 7, dan 10. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Nah, ini ada 3 pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Tadi sudah disampaikan juga nih oleh Pak Hermanto dan Pak Acep ya, bahwa bisa ada 3 nih pilihannya ya, bisa mandiri belajar. Nah, mandiri belajar ini adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi menerapkan beberapa bagian dan prinsip dari kurikulum merdeka. Itu mandiri belajar. Nah, kemudian yang kedua, mandiri berproses ya. Nah, itu menerapkan kurikulum merdeka mandiri berubah. Maaf, mandiri berubah itu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi sudah mulai menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga itu mandiri berbagi, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, dari 3 pilihan ini, luar biasanya MGMP Matematika ini sudah menyiapkan bagaimana menyusun TP-ATP, kemudian CP-nya dianalisisnya seperti apa. Nah, kita berusaha untuk berbagi tentang hal-hal yang kita punya, yang kita ketahui, dan mungkin sebagian sudah menerapkan. Nanti tinggal Bapak Ibu sebagai guru di masing-masing sekolahnya bisa beradaptasi yang mana nih gitu ya, di sekolahnya itu apakah mandiri berubah gitu ya, apakah mandiri berbagi begitu. Jadi kita hanya memberikan sharing gitu ya, sharing pengalaman yang sudah kita lakukan, atau mungkin kita sudah punya keilmuan di bagian itu yang kita punya, kita sharing. Jadi bisa dipilihkan, tidak dipaksa harus sama begitu ya, bahkan mestinya tidak sama karena itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan. Nggak mungkin setiap satuan pendidikan itu satu dengan yang lainnya itu sama, itu kan nggak mungkin, pasti ada kekhasan masing-masing. Nah, ini keunggulan kurikulum merdeka, lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak buru-buru, dan menyenangkan. Nah, ini dirasakan sekali nih di kelas 10 nih, lebih sederhana dan mendalam. Kemudian lebih merdeka, jadi peserta didik itu tidak ada program peminatan di SMA.
Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat bakat dan aspirasinya. Lalu guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi lebih merdeka ya Bapak Ibu, nggak dipaksakan harus apa. Tetapi kalau pemilihan mata pelajaran ini tetap menyesuaikan sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Karena akan banyak sekali terjadi variasi yang luar biasa jika peserta didik benar-benar bebas memilih mata pelajaran sesuai minat bakat dan aspirasinya. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sebenarnya kurikulum Merdeka ini sebagai lanjutan dari kurikulum 2013, bisa dibilang begitu, karena di kurikulum 2013 sudah ada pendidikan budi pekerti ya untuk karakter. Tetapi di kurikulum Merdeka ini dilengkapi melalui kegiatan proyek. Jadi dengan proyek itu berasa sekali nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila itu bisa mereka rasakan, mereka terapkan gitu. Kemudian tahap pertama yang dilakukan oleh sekolah penggerak angkatan pertama itu adalah dilaksanakannya IHT untuk komite pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin berniat menjadi mendaftar sebagai sekolah penggerak bisa memulainya dengan IHT untuk komite pembelajaran. Atau bisa juga memodifikasi kegiatan dimulai dari yang lain, sebenarnya tergantung kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan. Jadi ini IHT yang dilakukan di sekolah kami. Kemudian struktur kurikulum Merdeka. Apa kekhasan dari kurikulum Merdeka? Kita lihat di sini struktur kurikulumnya. Ada 2 pembelajaran intrakurikuler dan proyek muatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau intrakurikuler itu kan yang regulernya ya, pembelajaran di kelas. Nah, kalau proyek muatan profil pelajar Pancasila itu bisa dimodif jam pelajarannya, di mana di sini lebih kepada aktivitas penanaman karakter sesuai dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Jadi secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini satu mata pelajaran itu punya terbagi menjadi 2 bagian pembagian JP-nya, di reguler dan di pelaksanaan proyek. Walaupun proyeknya itu tidak selalu harus terkait dengan setiap mata pelajarannya. Yang penting tujuannya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Jadi satu proyek bisa dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang atau lebih pendek dari proyek yang lain. Jadi benar-benar merdeka ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini tentang muatan lokal ya. Muatan lokal itu fleksibel, mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, mengintegrasikan ke dalam tema proyek, mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ini kurikulum, struktur kurikulum di SMA itu terdiri atas 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi karena ada fase F untuk kelas 11 dan 12, makanya kita butuh ketemu nih ya, kumpul di sini untuk bisa sama-sama menganalisis CP-nya. Walaupun itu tidak kaku juga sifatnya. Jadi Bapak Ibu masih diberi pilihan juga untuk menerapkannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, struktur kurikulumnya terbagi 2 nih, yang tadi saya sampaikan bahwa ada dari jam pelajaran itu terbagi menjadi pembelajaran intrakurikuler, lalu 30%-nya menjadi jam di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ngitung jamnya bukan lagi per minggu tapi per tahun, walaupun bisa juga dibuatkan per minggunya ya, tapi dia per tahun. Nah, ini pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel
Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya benar-benar ke penanaman karakter di bagian dimensi profil pelajar Pancasila. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, jadi dilaksanakannya dengan menjumlah alokasi jam proyek dari semua mata pelajaran. Satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Ini terkait dengan pilihan ya, kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi kalau untuk mata pelajaran umum wajib gitu ya, kelas 10, kelas 12. Tapi kalau untuk mata pelajaran pilihan itu ada ketentuan-ketentuannya. Sementara ada di Kemendikbud nomor 56 tadi yang sudah dibacakan. Jadi ketentuannya setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok wajib ya umum, lalu memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan itu ada kelompok IPA, IPS, bahasa, dan vokasi atau prakarya. Nah, itu disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik. Nah, ini fase F. Fase F itu untuk kelas 10 dan kelas 12. Jadi di fase F, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelajaran umum. Nah, ini yang disampaikan tadi, kelompok mata pelajaran MIPA, IPS, lalu ada bahasa dan budaya, serta vokasi dan prakarya. Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Jadi fleksibilitas yang ada di kurikulum Merdeka ini sebenarnya benar-benar tergantung pada potensi dan kondisi dari setiap satuan pendidikan. Tapi bukan berarti tidak ada target ya, tetap ada target untuk pencapaiannya supaya lebih optimal sehingga menghasilkan lulusan yang bisa siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini adalah alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 10 Bapak Ibu. Perhatikan bahwa di sini ada asumsi 1 tahunnya 36 minggu, berarti kalau 2 JP gitu ya per minggunya, maka 1 tahunnya 72 gitu ya, 72. Lalu ini masih ada nih yang 54 nih Bapak Ibu di pendidikan Pancasila, kan nanggung ya kalau 54 ya, misalnya 1 tahunnya 36 minggu kan, misalnya 2 JP seminggu berarti kan dia 72 nih, tetapi kalau 54 tuh jadi 1,5 dong gitu kan ya, jadi 1,5, jadi 36 tambah 18 gitu ya, 54. Ini gimana nih baginya? Berarti kan dia harus selesai di tengah semester kedua atau di semester 2-nya dibikin 1 JP gitu, bisa juga. Ini yang 54 terjadi di pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, dan seni gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang di wakil kurikulum ini yang meramu bagaimana nih, apakah 2 JP semester 1 semester 2 ya per minggunya, atau di semester 1 2 JP, di semester 2-nya 1 JP saja. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, IPS. Nah, Bapak Ibu di sini sejarah masih masuk di kelompok IPS. Tetapi nanti kita lihat di kelas 11 ya dengan 12 ya. Kemudian ada bahasa Inggris, PJOK informatika. Ini ada informatika. Lalu muatan lokal ya. Jadi seperti ini. Nah, alokasi proyeknya itu bisa sampai 30% sendiri gitu ya. Jadi seperti ini dikumpulkan. Nah, ini menjadi jam proyek selama setahun 486. Yang ini kelas 11. Nah, tadi disampaikan bahwa ini masih 1 tahunnya 36 minggu ya. Tadi disampaikan tentang sejarah ya. Nah, ini PP. Jadi sekarang namanya PP ya, Pendidikan Pancasila. Namanya PP, bukan PPKN, tetapi Pendidikan Pancasila PP. 54 juga nih jamnya, jadi 1,5 semester. Terus bahasa Inggris, sejarah. Nah, coba lihat ya tadi ya, tadi sudah disampaikan nih sejarah nih. Sejarah kalau di sebelumnya masuk ke kelompok IPS. Nah, di kelas 11 nggak lagi masuk ke kelompok IPS, dia masuk ke kelompok wajib, kelompok umum.
Jadi suka nggak suka ya tetap harus ngambil ya, karena dia wajib umum. Kemudian di seni, ini adalah alokasi untuk yang yang reguler ya, lalu yang project juga sudah ada di sini. Berikutnya, nah di kelas 11 itu siswa juga harus memilih ya mata pelajaran, kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan prakarya. Nah di masing-masing ini siswa dapat 5 JP seminggunya. Jadi nanti di wakil kurikulum nih harus mendata minat siswa, mau pilih jurusan apa di perguruan tinggi dan itu kaitannya dengan mata pelajaran apa begitu ya. Lalu nanti yang dibuka mau dibukanya seperti apa? Apakah dibebaskan? Apakah diatur-atur oleh sekolah, dikelola oleh sekolah? Nah, nanti kita lihat di kelanjutannya. Ini kelas 11, lalu ini kelas 12 kelompok umumnya tidak lagi 36 minggu per tahunnya, tetapi 32 minggu per tahunnya. Ini sudah berkurang ya, karena waktunya lebih cepat. Ya, seperti ini pembagiannya untuk kelas 12 ada perubahan ya. Nah, ini sejarah masih di kelompok umum. Berikutnya ini kelompok minatnya. Ada kelompok MIPA, IPS, bahasa dan budaya, sama prakarya. Ini ketentuan-ketentuan dari pemilihan ini ada di Kepmendikbud nomor 56. Jadi sekolah itu minimal membuka 2 kelompok minat. Jadi sekolah minimal buka 2 kelompok, bisa MIPA, IPS. Jadi nggak boleh 1. Sekolah harus minimal buka 2 kelompok. Nah, siswa itu minimal memilih minimal memilih 2 kelompok. Jadi siswa bisa milih 4-4-nya, kan minimal 2. Terus 1 kelompok itu maksimal 3 mapel. Misal nih ada anak maunya milihnya MIPA doang, biologi, fisika, kimia, informatika, matematika lanjutan gitu. Nggak bisa juga. Dia maksimal itu 3 mapel dalam 1 kelompok. Jadi dia harus pilih yang dari yang 1 atau 2 itu dari kelompok yang lain. Misalnya dari PS-nya gitu. Nah, itu ada di Kepmendikbud nomor 56. Jadi nanti dilihat-lihat gitu ya. Pastinya ini semua kalau buat sekolah mesti pinter-pinter hitung-hitungannya. Maksudnya apakah yang kita siapkan ini sudah terakomodir anak-anaknya sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan sumber daya yang ada, sesuai dengan sarana prasarananya, sesuai dengan pilihan di perguruan tingginya, seperti itu. Jadi banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus diadaptasi di kurikulum Merdeka ini. Kemudian, nah ini tidak ada program penjurusan, tetapi siswa memilih mata pelajaran yang ada di kelompok minat dengan ketentuan yang tadi disampaikan. Nah ini aturan pemilihan mata pelajaran ada juga di Kepmen nomor 371 tahun 2021. Jadi sebelum yang 56. Sebelum yang 56 seperti ini dikuatkan lagi di yang nomor 56. Jadi kesimpulannya seperti tadi yang saya sampaikan. Nah ini yang nomor 56. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga. Yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan mata pelajaran ini tugasnya wakil kurikulum dan BK ini ya. Jadi mempertimbangkan bakat, minat, kemampuan sama pendidikan lanjut. Nah, ini yang dilakukan di SMA Lex School Jakarta untuk proses pemilihan mata pelajaran itu prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Ada asesmen diagnostik non-kognitif, tes psikologi untuk menetapkan anak ini sesuai bidangnya di mana begitu ya. Terus ada brain assessment, ada tes riasek, kemudian hasil akademik gitu ya. Tes riasek itu semacam penempatan dia apakah di art, apakah di science gitu ya. Nah ini sumber yang kita dapatkan, misalnya untuk jurusan ekonomi bisnis, butuhnya mata pelajaran apa saja. Nah ini buku-bukunya dari sini. Kemudian ini kita buat klaster kelompok-kelompok, teknik itu jurusannya apa saja. Lalu mata pelajaran pokoknya apa saja, lalu mata pelajaran sekundernya apa saja. Itu dari buku yang tadi kita buat seperti ini tabelnya. Kemudian ini sampai agro, MIPA, ekonomi bisnis, itu semuanya kita
breakdown yang terkait dengan klaster di perguruan tinggi, jurusan, mata pelajaran pokok dan mata pelajaran sekunder. Jadi dengan seperti ini kita bisa memetakan kalau anak itu mau masuk peternakan berarti mata pelajarannya dia harus dapat biologi, lalu sekundernya fisika, kimia, bahasa Indonesia. Ini klaster-klasternya. Kemudian ini tahapan yang dilakukan oleh kami di SMA Lab School Jakarta mulai dari layanan klasikal. Jadi semacam urutannya ya, langkah-langkah yang kami lakukan. Kemudian identifikasi minat dan kepribadian menggunakan inventory riasek, analisis hasil riasek, sosialisasi dan konsultasi hasil riasek, lalu mempersiapkan buku panduan, kesesuaian mapel di SMA dan jurusan di PT, perguruan tinggi ya. Lalu ada konsultasi di jurusan di perguruan tinggi, ada asesmen pemilihan mata pelajaran, pemetaan jurusan, jadi panjang ya tahapnya, konsultasi untuk siswa yang belum yakin, lalu penempatan siswa. Ya kayak ginilah kerjaannya. Kalau kita mau dapatkan yang itu ya, yang ya berupaya lah supaya hasilnya bagus. Ini simulasi pilihan mapel yang dilakukan di kami ya, ini hanya memetakan jumlah ruangan, jumlah guru, seperti itu. Jadi mungkin ini dilakukan juga oleh Bapak Ibu Akur ya, di sekolah lain. Ini pilihan-pilihannya, jadi ada pilihan 1, 2, 3, ini kami ya. Masih belum ini sih sebenarnya. Belum final gitu ya, masih berproses. Ini kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Kayaknya ini karena konsumennya guru-guru, pesertanya guru-guru. Saya di sini nggak terlalu banyak nih ranahnya kurikulum. Pak Rahmat mungkin nanti kita kumpul lagi ya. Kayaknya ini kalau guru-guru udah lepas lewat-lewat aja lah itu ya. Ini kalau SP saya lewat-lewat aja. Nah ini bagaimana guru menggunakan dan memilih perangkat ajar yang tepat. Nah ini nanti mungkin lebih detailnya di Pak Sandi mungkin ya dengan Bu Yuni. Jadi saya rasanya dari saya kebijakan-kebijakan sudah, lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran, nah ini mungkin perlu ya. Jadi pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi prinsip pembelajarannya itu harus mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Lalu dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah itu poin-poinnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau buat guru tuh kalau saya ringkas aja ya dari semua yang ada di sini. Kalau buat guru pegangannya pertama melakukan tes diagnostik ya awal untuk memetakan kemampuan siswa, untuk mengetahui kebutuhan siswa, untuk mengetahui kondisi siswa sebelum belajar. Setelah itu guru ini harus meramu prosesnya. Prosesnya itu menyesuaikan hasil tes asesmen diagnostik tadi. Kalau misalnya nih ada anak nih guru biologi ya misalnya, ada anak tinggal di lingkungan yang tumbuh-tumbuhannya, yang tumbuh di lingkungannya itu apa? Terus ada lagi yang sekitar pantai misalnya. Nah itu nanti sebagai guru biologi harus menyesuaikan kebutuhan dari setiap kondisi peserta didik, kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jadi tidak bisa dipaksakan jenis tumbuhannya harus sama. Nah itu juga bisa disebut pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya melihat dari kecepatan belajar yang berbeda-beda setiap siswa, tetapi juga melihat kondisi dan lingkungan peserta didik tinggal itu di mana, di lingkungan apa. Nah, nanti disesuaikan. Jadi bukan dari yang pinter banget dikasih soalnya apa, terus yang sedang kasih soalnya apa, itu juga bisa. Tetapi bukan hanya itu ya, juga kondisi-kondisi lain di sekitar lingkungan peserta didik juga dipertimbangkan untuk proses pembelajarannya. Nah, asesmennya juga menyesuaikan lagi, gitu. Dan itu dibunyikan di dalam perangkat ajarnya. Jadi memang diferensiasi itu membedakan kondisi yang satu dengan lainnya, itu tetap dibunyikan. Itu sampai di bagian assessment. Nah ini prinsip assessment nih ya, rasanya sih mirip-mirip dengan sebelumnya ya, terpadu begitu ya. Kemudian
sesuai dengan fungsi. Nah, biasanya waktu itu Pak Anto tuh yang menyampaikan tentang assessment nih, luar biasa ya, bisa detail banget dan banyak sekali slide yang disampaikan itu tentang assessment ini harusnya seperti apa. Lalu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi lebih banyak kepada assessment formatif. Jadi assessment formatifnya itu dibanyakin supaya kita dapatkan potret yang menyeluruh dari peserta didik gitu ya. Jadi dia punya potret yang kita bisa lihat betul potensinya. Nah, makanya tidak ada KKM juga karena menyesuaikan kondisi peserta didik. Ini perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan assessment, rasanya ini sudah saya sampaikan ringkasannya tadi. Ini nanti mungkin Pak Sandi, Bu Yuni yang akan sampaikan. Ini perangkat ajar, saya pikir cukup dari saya nih, slide-nya masih banyak. Kalau dijelaskan semua, ini langkah-langkahnya juga sudah sampai modul ajar juga ada di sini. Tapi saya pikir cukup ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan ya sedikit lah ya gambaran tentang kurikulum merdeka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sakit? Panitia itu soal obatnya apa? Coba tanya siapa? Baik, suara saya sudah masuk rekan-rekan yang ada di Zoom. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dina yang sudah memberikan gambaran khususnya adalah tentang kebijakan tentang kurikulum merdeka ini. Suka tidak suka seperti yang tadi mungkin Pak Hermanto sampaikan bahwa kita diberi 3 pilihan. Pilihan pertama adalah merdeka belajar, kemudian merdeka berubah, mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, mungkin untuk kegiatan kali ini lebih mengerucut kepada mandiri berbagi ya, karena mandiri belajar dan mandiri berubah itu apa yang akan diimplementasikan sudah disediakan atau sudah terbiasa seperti angka 13. Nah, untuk kegiatan kali ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto, tentunya kita MGMP mencoba memberikan semacam stimulus buat rekan-rekan yang akan melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka, dan dalam hal ini adalah kompetensi matematika. Untuk diskusi kita kemungkinan besar akan lebih mengerucut kepada CP, ATP, dan modul ajar ya. Untuk kebijakan sepertinya kalaupun kita diskusikan, pastinya kita tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan karena kita bukan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan tentunya ada di atas, mungkin di kementerian, atau mungkin di bawahnya adalah kepala sekolah dan tim manajemen. Baik rekan-rekan semua, untuk bedah capaian pembelajaran ini, kami mencoba, khususnya saya yang diberikan tugas untuk berdiskusi tentang capaian pembelajaran ini. Saya mencoba mempelajari atau membaca istilahnya dari CP yang ada, yang tadi sudah Bu Rina sampaikan, dari basement 08 ya, tahun 2022 ya, yang terbaru, di mana CP ini mengalami perubahan yang beberapa kali lah. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Anto, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk belajar terlebih dahulu sebagai instruktur, dan kami berbagi dengan rekan-rekan di Kalimantan, kemudian Gorontalo, Sumatera, dan Banten. Namun demikian pada saat berikutnya saya tidak
melanjutkan untuk implementasi kurikulum Merdeka atau yang terbarunya. Sehingga kita perlu diskusi hal-hal apa yang perlu kita harus garis bawahi tentang CP tentunya yang akan kita coba sama-sama laksanakan di kurikulum Merdeka ini dan tentunya di tahun ajaran 2022-2023 dan seterusnya. Nah, kita sama-sama samakan dulu persepsinya tentang apa itu CP. Nah, apa yang saya pahami bahwa CP atau capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kita ke bagian pendidikan menengah. Berarti saya garis bawahi atau saya tebalkan kompetensi pembelajaran. Berarti kan kompetensi pembelajaran itu kan bukan barang baru bagi kita, karena di K13 pun tentang kompetensi ini selalu diinformasikan. Nah, CP ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Nah, berarti akan kita diskusikan adalah lebih kepada kompetensi dan lingkup materi yang mana di dalam CP itu disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi beda seperti yang sebelum-sebelumnya agak berbeda, dibikin format yang mungkin ada yang berupa tabel, ada yang berupa hal lainnya. Nah, di dalam CP yang ada di kurikulum Merdeka ini, penyajiannya itu disusun bentuk narasi ya. Jadi agak sedikit berbeda mungkin penyajiannya. Kemudian menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik, pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam beberapa fase. Nah, yang akan kita diskusikan adalah fase kita adalah fase E dan fase F. Di mana fase D adalah SMP, fase ABC adalah di sekolah dasar ya, atau di SD. Jadi yang akan kita diskusikan adalah kompetensi dan lingkup materi di fase E dan fase F. Nah, tentunya di sini fase F itu ada dua ya. Ada fase F dan ada fase F plus. Nah, kalau tadi fase F plus itu adalah matematika lanjutan ya, matematika tingkat lanjut. Atau mungkin ya, istilah kita dulunya adalah matematika peminatan lah, gampang mengingatnya lah. Jadi F plus itu adalah matematika peminatan. Biar ada frame yang sama lah. Walaupun mungkin isinya belum tentu ekuivalen atau sama. Nah, di dalam fase F ini, fase E ini, seperti yang tadi Bu Rina sampaikan, ini berdasarkan basement dari nomor 008 ya, garis miring H, garis miring KN atau 2022, bahwa ada dua fase yang akan kita kupas atau diskusikan, yaitu fase E dan fase F serta fase F plus, di mana fase E ini lebih ditekankan kepada matematika kelas 10. Nah, narasinya yang ada di dalam permen itu adalah pada akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Dalam kurung eksponen, saya highlight, saya tebalkan, biar ada fokus pada materinya, serta menggunakan barisan dan deret, baik aritmatika maupun geometri, dalam bunga tunggal dan bunga majemuk. Mereka dapat menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, persamaan dan fungsi kuadrat, dan persamaan dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Mereka juga dapat menginterpretasi dan membandingkan himpunan data berdasarkan distribusi data, menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki hubungan data numerik, dan mengevaluasi laporan berbasis statistik. Mereka dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk dan konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas. Nah, itu bunyi narasi yang ada di fase E.